Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdiesel Santoso, pada mata kuliah Decision Support System atau Sistem Pendukung Keputusan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang arsitektur dan komponen sistem pendukung keputusan. Yang dimaksud dengan arsitektur sistem itu adalah istilah untuk menyatakan bagaimana mendefinisikan komponen-komponen. Komponen-komponen ini baik software maupun hardware itu secara lebih spesifik dan terstruktur itu. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa arsitektur sistem itu adalah suatu cara untuk mengorganisasi sistem ke dalam bentuk-bentuk subsistem-subsistem. Tentunya apa? Tentunya agar mudah dipelajari, kemudian mudah dibuat, dan mudah dievaluasi bila nanti terdapat error itu ya. Jadi mudah dipelihara itu. Nah, arsitektur sistem pendukung keputusan itu menyediakan konteks dari mana keputusan yang lebih rinci dilakukan pada tahap selanjutnya. Gitu. Jadi pada arsitektur sistem ini nanti terurut gitu, terukur gitu kan. Artinya dari satu keputusan kemudian ke keputusan atau dari satu subsistem ke subsistem lainnya itu nanti jelas perjalanannya, jelas alirannya gitu. Nah, menurut Turban, kemudian Aronson dan Liang pada bukunya Decision Support System and Intelligence System ini terbitan tahun 2005, dia membagi subsistem itu ke dalam 4 jenis, ke dalam 4 bagian gitu ya. Yang pertama itu adalah data management atau manajemen data, kemudian model management atau manajemen model, selanjutnya adalah dialog subsistem atau antar muka pengguna, dan yang terakhir adalah knowledge management atau manajemen berbasis pengetahuan. Nah, ini adalah gambarnya yang saya ambil dari bukunya Turban, Decision Support System and Intelligence System itu. Jadi yang pertama tadi adalah data management. Data management ini fungsinya untuk mengorganisasi data ya. Nah, dalam data management ini biasanya terdapat DBMS atau Database Management System itu, misalkan seperti SQL atau seperti Postgre dan lain sebagainya. Itu kalau yang non relasional ya misalkan kalau sekarang kan lagi ngetrennya non relasional ya seperti MongoDB dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dia mengatur data, mengatur perjalanan data atau dia menghandle atau memanage aliran data itu ya. Nah, data ini terbagi menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. Data internal itu data-data yang berasal dari organisasi tersebut, berasal dari perusahaan tersebut. Misalkan data penjualan, kemudian data karyawan, gitu kan. Nah, itu termasuk data-data internal. Nah, kemudian ada juga data eksternal, gitu kan. Data eksternal itu adalah data-data yang dibutuhkan di luar perusahaan, itu yang sumbernya itu berasal dari luar perusahaan. Misalkan tentang data suku bunga, itu kan itu mungkin dari apa namanya Bank Indonesia gitu kan. Kemudian data mengenai harga tanah, kemudian tingkat pendapatan dan lain sebagainya, misalkan itu dari BPS gitu kan, Badan Pusat Statistik. Nah, data-data tersebut diatur oleh yang namanya data management gitu kan. Nah, data management ini juga bisa atau
berfungsi gitu kan, dia menjadi penghubung ke data warehouse gitu kan, atau gudang data. Misalkan perusahaan itu terdiri dari apa namanya, unit-unit kecil perusahaan, dia punya atau terdiri cabang-cabang, dia punya data warehouse atau gudang data itu kan. Nah, ini juga diatur nanti oleh data management gitu kan. Nah, kemudian di sini dalam lingkungan ini, dalam yang berwarna abu-abu ini adalah lingkungan sistem pendukung keputusan ya, lingkungan arsitektur sistem pendukung keputusan yang digunakan, dia juga bisa berhubung dengan uh, komputer lain gitu, atau sistem komputer lain gitu, yang mungkin dia juga menyediakan data gitu, yang sudah saya bahas tadi kan itu. Nah, dia bisa terhubung melalui internet atau melalui intranet atau melalui extranet gitu. Nih. Nah, kemudian eh, data management ini kemudian dia terhubung dengan yang namanya model manajemen. Jadi model manajemen ini nanti yang mengatur model dalam sistem pendukungan ini. Sistem pendukung keputusan ini, gitu ya. Jadi yang mengatur model itu bisa misalkan model statistik, model manajemen, atau model-model probabilistik atau model-model lainnya yang dia bisa digunakan atau menghasilkan analisis itu. Nah, sebuah model atau model yang dimiliki oleh SPK ini, dia bisa berinteraksi dengan model lainnya yang berdasar dari luar. Gitu kan. Nah, selanjutnya nanti SPK yang diusulkan oleh Turban ini arsitekturnya dia juga punya namanya knowledge based system atau sistem basis pengetahuannya gitu kan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal untuk manajemen support system itu bisa juga menggunakan kecerdasan-kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan gitu kan. Misalkan bisa menggunakan JST, jaringan saraf gitu, tiruan, atau dengan menggunakan expect system. Jadi di sini juga bisa. Nah, ini juga bisa terhubung dengan kecerdasan atau knowledge base lainnya, itu kan. Itu. Jadi mungkin misalkan di sini ada sistem lain atau kecerdasan lain, misalkan data yang menggunakan big data atau data mining, dia berfungsi untuk apa namanya, mengolah data-data internal perusahaan yang berada di data warehouse itu, kemudian dia nanti hasilnya nanti dipakai oleh si si knowledge basis subsystem ini. Ini juga bisa. Nah, hasilnya ini nanti harus bisa ditampilkan. Maka ada yang namanya subsystem namanya user interface. Jadi harus bisa ditampilkan, harus bisa divisualisasikan, mungkin bisa dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik. Nah, selain itu juga harus ada inputan bagi user gitu atau bagi manajer ini. Manajer ini adalah orang yang berinteraksi dengan SPK, lingkungan SPK ini melalui user interface. Gitu. Oke, kita akan bahas satu-satu lebih mendalam. Yang pertama adalah data management, ya, subsistem data management atau manajemen data. Subsistem manajemen data itu terdiri atas basis data atau database yang berisi data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mengorganisasi database ini itu diperlukan database management system atau DBMS gitu kan. Nah, database yang dimiliki oleh SPK ini itu bisa dikoneksikan itu dengan data warehouse atau gudangnya data. Mungkin kan perusahaan itu tidak hanya punya satu macam data saja, tapi dia memiliki data-data lainnya untuk
membuat suatu keputusan gitu. Nah, data pada database di DSS ini diekstrak dari sumber data internal dan eksternal, ya, dari internal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, juga dari data personal milik satu atau lebih pengguna. Jadi kalau digambarkan seperti ini, jadi nanti ada mungkin ada aplikasi, aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, kemudian ini dia juga bisa menyimpan data pada suatu data warehouse atau suatu gudang data gitu kan. Nah, gudang data ini nanti yang bisa dimanfaatkan oleh data manajemen atau database-nya SPK ini untuk membantu mengambil keputusan gitu. Nah, sebenarnya kita review sebentar apa sih basis data itu? Basis data itu kan kumpulan data ya yang tentunya nanti harus saling terkait dan diorganisasi. Di organisasi itu seperti yang saya katakan nanti ada database management sistemnya, itu kan ada DBMS-nya untuk memenuhi kebutuhan struktur sebuah organisasi dan dapat digunakan oleh lebih dari satu orang untuk lebih dari satu aplikasi. Jadi ada kumpulan data, ini misalkan file 1, file 2, file 3, file 4, file 5, dia diorganisasi atau di manajemen ya, oleh database management system. Di sini kita bisa melakukan misalkan query, bisa melakukan update data, bisa melakukan menambah data yang hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh seseorang atau lebih dari satu orang atau lebih dari satu aplikasi gitu ya. Jadi setiap orang ini memiliki aplikasi untuk mengakses file-file atau data-data yang ada di database ini. Nah, selanjutnya apa sih data warehouse itu? Data warehouse atau sering diartikan sebagai gudangnya data gitu kan. Jadi tujuan utama dari pembuatan sebuah data warehouse itu adalah untuk menyatukan data-data yang beragam ke dalam sebuah tempat penyimpanan di mana pengguna dapat dengan mudah untuk nanti melakukan pencarian data atau query. Kemudian dari query itu bisa digunakan untuk menghasilkan laporan. Nah, dari laporan itu tentunya nanti akan mudah dilakukan analisis. Misalkan di sini ada data kontak, ada data penjualan, ada data pembayaran, ada data produk, kemudian ada data-data rahasia, misalkan uh, apa namanya data pemegang saham, data karyawan, kemudian data gaji itu nanti bisa disimpan di dalam data warehouse. Nah, di data warehouse ini nanti ada hak aksesnya tentunya, itu ya. Jadi harus ada hak aksesnya. Itu yang namanya data warehouse atau gudang data itu. Nah, untuk data internal dan data eksternal, data internal itu adalah data yang berasal itu terutama dari sistem pemrosesan transaksi dalam organisasi tersebut. Jadi bisa berupa dari sistem informasi transaksionalnya organisasi tersebut atau sistem yang sehari-hari digunakan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya misalkan data upah gaji karyawan, kemudian jadwal pemeliharaan mesin maupun gedung, kemudian alokasi anggaran, dan rencana rekrutmen pada masa mendatang. Itu merupakan data-data internal yang berasal dari perusahaan. Gitu ya. Nah, kemudian data eksternal ini adalah data yang diperoleh dari luar organisasi. Sifatnya nanti dia tidak tergantung dengan perusahaan tersebut gitu kan. Misalkan data-data yang berasal dari lembaga pemerintah, misalkan dari Badan Pusat Statistik, misalkan BPS, kemudian dari Bank Indonesia, misalkan, gitu kan, atau data-data dari Asosiasi Perdagangan, gitu kan, kemudian hasil dari riset pasar, gitu, kemudian usaha-usaha yang dilakukan sendiri organisasi yang di di luar
di luar data internalnya itu untuk mengumpulkan data eksternal, itu bisa itu ya. Nah, contohnya misalkan data tentang perkembangan industri misalkan di Pulau Jawa atau di Indonesia gitu kan. Kemudian data riset pemasaran itu. Kemudian regulasi pemerintah, jadwal tarif pajak atau besarnya pajak berapa, data ekonomi nasional dan lain-lain. Itu adalah data yang merupakan data eksternal. Nah, ini adalah struktur dari data management system yang saya ambil dari bukunya Turban tadi. Jadi data ini misalkan ada data internal data, ini ada sumber data internal, ada sumber data eksternal. Ini ada data-data internal itu misalkan data marketing, data produksi, data apa namanya karyawan dan data-data lainnya itu merupakan data internal. Kemudian data eksternal seperti yang sudah saya katakan tadi ya, misalkan ada regulasi dari pemerintah, kemudian data harga tanah, kemudian data perkembangan industri dan lain sebagainya. Nah, ini semua data ini nanti masuk ke dalam lingkungan data manajemen, itu lingkungan data manajemen yang berwarna abu-abu ini, kemudian akan diekstrak, gitu, akan diekstrak, gitu kan, diekstrak, gitu, atau uh, diambil mana data-data yang diperlukan oleh perusahaan organisasi tersebut, perusahaan atau organisasi tersebut. Lah dalam ekstraksi ini mungkin saja kan ada data yang nggak lengkap atau data yang hilang, gitu, atau mungkin butuh prediksi data lain. Nah itu makanya diperlukan ini mungkin adalah uh, kecerdasan atau basis pengetahuan lain dari organisasi tersebut, gitu kan. Itu tentunya sejalan dengan tujuan dari organisasi, gitu kan. Maka ini bisa digunakan untuk membantu untuk ekstraksi data, gitu. Nah, data hasil ekstraksi ini, data yang sudah digunakan itu nanti, oh ya, ini juga bisa juga data privat atau data personal, data dari perusahaan, data-data yang sifatnya rahasia, itu juga bisa digunakan di itu. Tentunya nanti dengan hak akses tertentu gitu ya, dengan cara-cara tertentu gitu. Nah, setelah ini didapatkan ekstraksi datanya atau data benar-benar diperlukan untuk DSS atau SPK, maka dia akan disimpan ke dalam database SPK atau database Decision Support System tersebut. Akan disimpan ke dalam database-nya itu tentunya dengan bantuan database management system. Nah, database management system itu nanti akan memiliki fasilitas-fasilitas seperti query untuk melakukan update, melakukan hapus, delete, atau menambah data. Di sini kan melakukan retrieve atau pengambilan data kembali itu dilakukan atau dibantu oleh database management system ini. Nah, hasilnya ini nanti diolah oleh model manajemen dengan bantuan knowledge based subsystem itu. Jika memang diperlukan suatu model berbasis pengetahuan, gitu kan. Nah, nanti hasilnya akan ditampilkan uh, ke user itu berdasarkan input yang diberikan. Melalui apa? Melalui interface manajemen. Itulah perjalanan dari data manajemen. Oke. Nah, apa yang perlu diperhatikan ketika kita membuat suatu manajemen data? Yang pertama itu data manajemen data untuk SPK itu harus bisa menangani berbagai tipe dan format data. Kita tahu bahwa data itu memiliki berbagai tipe, misalkan ada yang bersifat string, ada yang numerik, atau nanti bersifat gambar, JPEG, atau bahkan merupakan data-data untuk peta, misalkan data-data spasial. Gitu. Itu harus bisa ditangani oleh data manajemen dari SPK ini.
gitu kan. Kemudian dia juga harus memiliki kemampuan ekstraksi tadi dan tentunya integrasi dengan misalkan data warehouse gitu, ya. Kemudian dia tidak kalah pentingnya harus punya fungsi akses data gitu kan. Jadi siapa yang berhak untuk mengakses data tersebut gitu. Termasuk nanti untuk data-data yang bersifat privat atau personal gitu. Nah, kemudian tersedianya berbagai cara pandang data itu secara logis, jadi mudah untuk diamati gitu datanya. Dokumentasi data itu harus jelas, ini penting sekali. Jadi harus ada dokumentasi data karena tidak selamanya pengembang SPK atau pengembang DSS itu akan di situ selamanya. Jadi mungkin saja akan ada pergantian pengembang atau akan ada penambahan tim. Nah, dokumentasi itu berfungsi untuk itu agar proses belajar atau transfer ilmunya itu lebih cepat. Kemudian melakukan tracking terhadap penggunaan data atau log ya, misalkan siapa yang menggunakan data tersebut itu. Nah, ini fungsinya nanti untuk penanganan kalau ada error. Kalau ada misalkan akses-akses ke dalam data tersebut bagi orang-orang yang tidak memiliki akses atau tidak berhak sebenarnya untuk mengakses data tersebut. Kemudian mendukung fleksibilitas dan adaptasi data ini yang terakhir karena tidak selamanya SPK-nya atau DSS-nya itu data DSS itu akan seperti itu terus. Dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, mungkin saja akan berkembang, akan semakin besar gitu kan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah model manajemen atau manajemen model ya. Nah, manajemen model ini merupakan subsistem yang terdiri atau yang dia itu terdapat perangkat lunak di dalamnya atau terdapat algoritma di dalamnya itu kan. Jadi merupakan paket perangkat lunak ini tentunya di dalamnya ada algoritma ya. Itu yang berisi bisa statistik, misalkan teorema Bayes, kemudian regresi dan korelasi gitu kan. Ilmu manajemen misalkan riset operasi atau pemrograman linier, atau model kuantitatif lainnya yang mampu memberikan kapabilitas analitik bagi sistem. Itu ya. Misalkan yang nanti akan kita pelajari, misalkan menggunakan AHP, VCOR, atau menggunakan SAW atau WP. Itu metode-metode tersebut gitu kan. Nah, fungsinya apa? Itu dari model tersebut itu memberikan kemampuan pengambil keputusan untuk menganalisis masalah secara penuh melalui pengembangan dan perbandingan alternatif keputusan. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa dalam sistem pendukung keputusan ini yang akan kita lakukan adalah melakukan analisis, kemudian kita akan membandingkan. Membandingkan apa? Yang akan kita bandingkan adalah alternatif dari keputusan itu. Kan pastilah alternatifnya itu banyak atau lebih dari satu. Nah, kategori dalam model manajemen itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah model strategis. Ini adalah model yang mendukung tanggung jawab perencanaan strategis dari top manager atau top management atau manajer eksekutif gitu kan. Ini biasanya adalah rencana jangka panjang gitu kan. Contohnya ketika perusahaan ini ingin mengembangkan usahanya atau memilih lokasi pabrik yang baru atau untuk perencanaan merger dengan perusahaan lain. Nah, itu tentunya dia membutuhkan suatu model yang sifatnya strategis gitu kan. Kemudian ada lagi yang model yang sifatnya taktis gitu ya. Itu digunakan oleh manajemen tingkat menengah itu untuk keputusan-keputusan yang dia itu tingkatnya menengah gitu kan.
Fungsinya apa? Untuk membantu pengalokasian dan pengontrolan sumber daya di dalam organisasi tersebut. Contohnya misalkan untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja, untuk pembelanjaan rutin, gitu kan, untuk pemilihan supplier dan lain sebagainya. Selanjutnya, model operasional. Model operasional ini adalah model-model yang digunakan untuk aktivitas kerja harian dari organisasi tersebut gitu ya. Misalkan seperti ketika mengatur jadwal produksi itu adalah aktivitas harian. Kemudian untuk perencanaan atau pemeliharaan mesin, gedung dan lain sebagainya itu adalah model-model operasional. Kemudian yang selanjutnya adalah model analitik, itu digunakan untuk melakukan analisis data. Biasanya bisa digunakan untuk estimasi atau prediksi gitu kan. Contohnya misalkan untuk administrasi dan monitoring penjualan. Itu adalah model analitik gitu. Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh sebuah model itu ada beberapa. Yang pertama itu harus tersedia fasilitas untuk membangun model dan untuk memanipulasi model tersebut. Karena apa? Karena tidak selamanya SPK itu akan bersifat statis gitu kan, akan dinamis, akan berubah sesuai dengan perkembangan teknologi atau perkembangan dari organisasi tersebut, sehingga model yang ada di dalamnya itu perlu untuk dilakukan manipulasi untuk menyesuaikan kondisi organisasi saat ini. Kemudian harus ada dokumentasi model atau kepustakaan model terkait dengan aturan dari basis model tersebut. Itu penting sekali. Kemudian tracking penggunaan model, jadi nanti kalau ada error atau ada permasalahan itu mudah untuk dilacak atau ditelusuri ya. Yang terakhir adalah dukungan terhadap fleksibilitas dan adaptasi model. Ini seperti yang pertama tadi bahwa tidak selamanya nanti SPK itu akan seperti itu terus, barangkali nanti akan berkembang gitu kan. Nah, selanjutnya ada dialog subsistem atau antarmuka pengguna ya. Ini adalah subsistem antarmuka ini digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem tentunya, untuk memasukkan perintah dan mendapatkan output dari proses yang dilakukan oleh sistem gitu kan. Nah, subsistem ini bisa berbasis web, menggunakan web browser, berbasis desktop, bahkan kalau untuk sekarang ini juga bisa berbasis mobile tentu saja. Jadi harus bisa berbasis mobile gitu kan. Nah, misalkan contohnya adalah tampilan subsistem atau tampilan interface-nya adalah seperti ini. Jadi di situ ada visualisasi yang jelas, bisa berbentuk tabel atau bisa berbentuk grafik gitu kan. Kemudian inputnya juga mudah digunakan gitu. Nah, contoh misalkan ini ya, ini hanya contoh yang paling sederhana saja. Jadi ada input yang dilakukan oleh user, kemudian ada hasil dalam bentuk hasilnya itu bisa ditampilkan dalam bentuk gerak tabel, dalam bentuk tabel yang mudah dibaca, tabel. Kemudian ada kesimpulannya atau interpretasinya itu. Kemudian ada grafiknya sehingga membantu nanti pengguna untuk membaca atau membandingkan gitu. Itu misalkan ini contoh yang paling sederhana saja. Nah, apa sih kemampuan yang harus dimiliki oleh antarmuka itu? Yang pertama itu harus bisa menerima inputan dari berbagai macam peralatan gitu kan, atau dari pengguna gitu kan. Misalkan yang paling mudah menggunakan mouse untuk mengklik atau menggunakan keyboard untuk mengetik gitu kan. Atau bisa juga menggunakan kamera jika itu berbasis face recognition atau bisa menggunakan fingerprint bila itu membutuhkan data-data biometrik yang berhubungan dengan apa namanya itu sidik jari kita gitu kan. Jadi harus bisa menerima berbagai macam peralatan inputan gitu. Nah, yang selanjutnya itu harus bisa
uh, menampilkan atau mengeluarkan output itu dalam berbagai format gitu. Misalkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik yang mudah dibaca, kemudian dalam bentuk interpretasi berupa apa namanya kalimat gitu kan, dalam bentuk peta jika itu berbasis sistem informasi geografis, peta yang mudah dibaca gitu kan. Nah, misalkan bisa menampilkan visualisasi tersebut. Kemudian juga outputnya nanti misalkan ya bisa ditampilkan ke dalam monitor atau bisa bagus juga dilihat di kalau sekarang kan eranya desktop mobile ya harus bisa ditampilkan di mobile, itu harus bagus ditampilkan di mobile. Kemudian memiliki berbagai gaya dialog gitu kan. Jadi mungkin bisa menggunakan dialog tanya jawab itu sistemnya bertanya, kemudian sistem user nanti akan memberikan jawaban gitu. Jadi seperti kita berkonsultasi terhadap seorang pakar gitu kan, pakar itu. Kemudian menggunakan dialog perintah. Jadi user memberikan perintah sesuai dengan fasilitas yang tersedia oleh DSS gitu, perintah bisa diketikkan gitu kan, atau bisa menggunakan suara gitu. Kalau dia memiliki basis speech recognition gitu kan, itu kemudian bisa juga berbentuk menu. Ini yang paling mudah ya. Jadi user itu tinggal menekan tombol menggunakan mouse itu kan untuk menu-menu yang disediakan oleh sistem kan. Kemudian yang terakhir bisa dialog input atau output. Jadi DSS menyediakan sebuah form input, kemudian nanti user akan menjawabnya, nanti akan keluar output, kemudian nanti akan ada input lagi, kemudian user akan menjawabnya lagi, kemudian keluar output sampai pada kesimpulan tertentu. Gitu. Nah, kemampuan antarmuka itu apa yang harus dimiliki oleh sebuah DSS itu mendukung komunikasi antara pengguna dan pengembang. Tentu ini penting ya. Jadi ada fasilitas ketika pengguna itu nanti bingung atau ada error terhadap sistem yang digunakan. Jadi dia bisa bertanya kepada pengembangnya, gitu kan. Kemudian tersedia dialog untuk mengcapture atau menangkap gambar ini untuk menyimpan gambar atau dalam bentuk grafik atau dalam bentuk peta itu, kemudian selanjutnya untuk dilakukan analisis gitu kan. Jadi kan yang namanya sistem pendukung keputusan itu kan alat bantu kan. Nah, analisis selanjutnya tetap nanti dilakukan oleh user. Kemudian menyediakan grafis tentunya berwarna atau grafis 3 dimensi yang mungkin untuk data-data yang dia itu sifatnya kompleks, berdimensi banyak, dan juga misalkan data-data plotting. Gitu. Nah, terakhir ada knowledge management atau manajemen berbasis pengetahuan. Jadi terkadang itu DSS itu memerlukan pengetahuan lain atau pengetahuan tambahan yang digunakan untuk mendukung subsistem yang ada sudah ada. Nah, untuk knowledge management ini itu dia bisa jadi satu dengan DSS-nya itu, atau dia bisa bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Gitu. Nah, biasanya untuk knowledge management ini atau manajemen basis pengetahuan itu dia menggunakan metode-metode dalam kecerdasan buatan atau dalam artificial intelligence yang dapat digunakan untuk keperluan melakukan penalaran atau menarik suatu kesimpulan gitu kan. Itu. Nah, misalkan kita bisa kombinasikan dengan sebuah sistem pakar atau expert system atau dengan artificial neural network atau jaringan saraf tiruan, misalkan dia memerlukan analisis berupa gambar gitu kan, atau berupa image
ya berupa foto gitu kan. Nah, itu diperlukan sebuah artificial neural network gitu kan. Atau bahkan dia memerlukan sebuah hybrid support system yang di dalamnya itu ada artificial neural network-nya dan ada expert system-nya. Jadi kalau seperti itu sudah menjadi sistem yang kompleks, maka dia bisa menjadi komponen sendiri. Nah, kemudian kapabilitas suatu DSS itu secara umum itu harus memiliki beberapa hal gitu kan. Jadi harus memiliki beberapa hal. Yang pertama itu DSS tersebut harus mudah digunakan. Jangan sampai user itu kesulitan untuk menggunakan DSS. Nah, jika user kesulitan, maka harus disediakan manual atau dokumentasi penggunaan DSS tersebut gitu kan. Atau bisa juga disediakan tadi fasilitas untuk menghubungi pengembangnya gitu. Kemudian selanjutnya DSS tersebut harus bisa mengakses berbagai sumber, tipe, dan format data untuk berbagai permasalahan. Jadi kalau misalkan dia tidak datanya tidak tersedia untuk format tertentu, dia masih bisa menggunakan format lainnya. Selanjutnya adalah DSS tersebut memiliki atau bisa mengakses berbagai kemampuan analisis dengan beberapa saran dan bantuan. Nah, itu adalah kapabilitas dari sebuah DSS. Jadi kemampuan umum yang harus dimiliki oleh sebuah DSS. Gitu ya. Nah, ini tadi arsitektur dari atau komponen dari sistem pendukung keputusan DSS yang saya ambilkan dari bukunya Turban, Aronson, dan Liang yang berjudul Decision Support System dan Intelligent System. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.